Hello everybody and welcome back to Neutrality. Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto, dan bersama saya hari ini ada Pietro Chakarian. Untuk keempat atau kelima kalinya, seorang teman baik acara ini, Pietro adalah dosen sejarah di Universitas Amerika di Yerevan, Armenia. Pietro, selamat datang kembali. Armenia. Pietro, welcome back. Pascal, senang sekali bisa hadir di acara Selesky. Terima kasih banyak sudah diuti. Thank you very much for saying yes. I mean, you are very close. Terima kasih banyak sudah mengatakan ya. Maksud saya, Anda berada sangat dekat dengan salah satu pusat perhatian internasional. Armenia sangat dekat dengan Iran, dan saat ini Amerika Serikat memiliki kelompok kapal induk kedua yang baru saja tiba di sana. Kami telah mengadakan pembicaraan di Jenewa yang tampaknya gagal antara pihak Amerika dan Iran. Meskipun saya harus mengatakan bahwa menurut pandangan saya, AS mengajukan tuntutan yang mustahil, seperti Aris detached with Atlantis, memistemaki dan demand to a case per yang dibuat oleh AS ini. US manufactured crisis. Well, a lot of people here in Yerevan in Armenia. Nah, banyak orang di Yerevan di Armenia sebenarnya cukup gugup tentang situasi ini, karena sekali lagi, hal ini memiliki dampak yang jelas di Kaukasus Selatan bagi Armenia. Iran yang tidak stabil akan menjadi bencana besar, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali di podcast ini, bagi seluruh kawasan, bukan? Pertama dan terutama, seperti yang kita tahu, Timur Dekat, Timur Tengah, tetapi juga Kaukasus, Asia Tengah, dan seterusnya. Jadi memang ada cukup banyak kekhawatiran di masyarakat. Saya tidak bisa berbicara tentang bagaimana perasaan pemerintah mengenai hal ini, tetapi di masyarakat Armenia ada kekhawatiran besar tentang situasi dengan Iran, antara Iran dan Amerika Serikat. Jadi, ya, maksud saya, ini memang cukup mengkhawatirkan. It is rather alarming. And we are talking today on Friday, February 20. Dan hari ini kita berbicara pada hari Jumat 20 Februari. Maksud saya, serangan terhadap Iran bisa saja terjadi secepat malam ini. Banyak orang mengatakan bahwa jika Amerika Serikat melakukan serangan, itu akan dilakukan setelah pasar tutup untuk memberi semacam jeda 2 hari agar situasi mungkin bisa tenang. Kalau mereka merencanakan serangan mendadak, diam-diam, semacam serangan pemenggalan kepala. Bagaimana menurut Anda? Seberapa besar menurut Anda bahaya bahwa AS benar-benar akan menyerang Iran sekarang? For the US actually now striking Iran. Well, unfortunately, Pascal, I have to tell you it's very high. Ya, sayangnya, Pascal, aku harus memberitahumu. Ini sangat serius. Aku tidak ingin mengatakannya. Maksudku bukan karena aku mau, tapi sayangnya, inilah kenyataannya. Kita berada di saat di mana kita bisa saja menuju perang secepat malam ini. Mungkin bahkan menurut waktu AS. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Dan masalahnya adalah, di mana remnya? Di mana jalan keluarnya? Karena seperti yang sudah kutekankan, perang dengan Iran sangat mengkhawatirkan. To the against the Kamos and Halita. Mass implikasinya. People here are rather concerned about that, about the implications of that, maybe even that would spill over the border. Something like this. Mungkin bahkan hal itu akan meluas melintasi perbatasan. Sesuatu seperti itu bisa menyebabkan fragmentasi etnis di Iran, Syrianisasi Iran, kamu tahu. Meskipun saya harus mengatakan, negara itu cukup kuat. Dan saya pikir meskipun AS merasa bisa, di bawah Trump, maksud saya, menang dalam perang ini dengan cukup mudah. Jika itu perhitungannya, saya tidak bisa memastikan. Tapi saya pikir mereka akan menghadapi kenyataan lain, karena pemerintah di Iran cukup kuat. Dan saya pikir, mereka mempertahankan. Namun demikian, begitu kok panan itu, hasil sangat cepat bermaksi dan sangat mengkhawatirkan. The outcomes are very unpredictable and very concerning, as I said. There's a lot of talk about the Banyak pembicaraan tentang Tiongkok dan Rusia yang kini memberikan dukungan besar kepada Iran dan sebenarnya menopang mereka. Apakah Anda telah melihat, mendengar, atau mengamati sesuatu yang membuat Anda berpikir kali ini akan berbeda dari apa itu perang 12 hari sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu? The 12-day war about 6-7 months ago. I think it is definitely going to be different because this particular crisis. Saya pikir situasinya pasti akan berbeda, karena krisis yang terjadi di Iran kali ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi perang besar di tingkat regional, bahkan mungkin internasional. Faktanya, seperti yang saya katakan, atau seperti yang Anda singgung tadi,
ada latihan militer yang melibatkan Tiongkok dan Rusia. Latihan angkatan laut bersama Iran di Teluk Oman, bukan? Bahkan baru-baru ini, Korps Garda Revolusi Islam sempat menutup sementara Selat Hormuz. Jadi, menurut saya, dan seperti yang Anda catat dengan benar, kali ini Rusia dan Tiongkok tidak akan membiarkan Iran jatuh. Taruhannya terlalu besar bagi kedua negara tersebut. Kami juga menerima laporan tentang pesawat IL-76. Bagi para pemirsa, ini adalah pesawat angkut militer berukuran besar yang terbang dari Rusia ke Iran. Selain itu, Tiongkok telah mengambil banyak langkah untuk memperkuat Iran saat ini. Jadi, Rusia dan Tiongkok tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Sekarang, yang sangat berbahaya dari situasi ini adalah bahwa AS, di bawah Trump, terus membangun kekuatan, membangun, dan terus membangun. Dan juga, perlu saya katakan bahwa Rusia dan Tiongkok tidak menginginkan konfrontasi. Mereka tidak ingin melihat perang antara AS dan Iran. Begitu pula, sebagian besar negara di Timur Tengah, pascal lotas. Tentu saja, dengan pengecualian Israel, mungkin juga UAE yang merupakan sekutu terdekat Israel di kawasan itu. Tetapi tidak ada yang menginginkan perang ini. Turki tidak menginginkan perang ini. Mesir tidak menginginkan perang ini. Irak tidak menginginkan perang ini. Arab Saudi tidak menginginkan perang ini. Qatar tuami goth ini. Namun, tampaknya kita terus bergerak menuju momen itu. Maksud saya, Presiden Trump telah menyatakan bahwa satu-satunya hal yang akan menghentikannya, seperti yang saya katakan, merujuk pada apa yang pernah ia katakan dengan terkenal kepada The New York Times sebelumnya, adalah moralitasnya sendiri. Jadi saya tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, tahu? Maksud saya ya, kita lihat saja nanti. Kita lihat bagaimana hasilnya. Satu hal yang bahkan sedang diberitakan oleh New York Times hari ini, dan kamu tahu untuk New York Times menyoroti hal ini saja sudah cukup besar, adalah mengapa kali ini kita bahkan tidak punya dalih apapun. Maksud saya, dalam perang Irak, kita punya dalih senjata pemusnah massal. Di Suriah, kita punya dalih mari selamatkan anak-anak dari gas beracun. Di Lebanon, di Libya, kita punya dalih mari selamatkan anak-anak dari rezim. Kali ini, kita benar-benar kehabisan dalih. Maksud saya, whatever. Menurut saya, sebenarnya Pascal, cara kamu mengatakannya sangat menarik. Karena kamu bilang kita sudah kehabisan dalih, kan? Jadi Trump berusaha mencari satu. Mungkin Netanyahu yang membujuknya untuk melakukannya. Salah satu dalih yang mungkin akan mereka gunakan adalah, Iran. Soal rudal, kan? Rudal yang menghantam Israel dalam perang 12 hari itu. Jadi sekarang kita harus menyingkirkannya. Lalu berubah menjadi soal protes, kerusuhan di Teheran, bahwa kita harus membantu. Demokrasi ke Iran, kan? Yang benar-benar menarik adalah hal ini datang dari Presiden Trump, yang mengatakan bahwa saya akan menjadi kandidat America First. Saya akan menjadi kandidat anti-perang. Benar, kan? Itulah cara dia memasuki pemilihan ini. Namun, kita melihat dia menulis di media sosial bahwa dia pada dasarnya akan menjalankan kebijakan yang sama persis dengan Joe Biden, terus mendorong kebijakan agresif semacam ini, kepentingan imperial Amerika di bawah kedok demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Semua itu. Jadi, itulah step kemang Arsenal store. Actually, as a matter of fact, that he's actually moving toward. I mean, Trump is like I told, Maksud saya, Trump, seperti yang saya katakan kepada pembawa acara podcast lain, sedang berubah menjadi George W. Bush. Apa yang kita lihat sekarang sebenarnya semacam Irak 2.0, dan dengan penekanan pada 2.0, karena Iran adalah negara yang sangat besar. Dan jika negara itu menjadi tidak stabil, maksud saya paham bahwa Israel berpikir, kita bisa saja menjatuhkan mereka. Menjadikannya seperti Suriah. Usma Bemathens cancel. The truth. Tujuan etno tirani semua negara seperti ini. Now, limitri semandudud dan wilayah seluas Eropa Barat. Sangat kaplat. It's about the same size as Western Europe. Actually, also, the same size as Mongolia, you could say. Sebenarnya maksud saya, ukurannya kira-kira sama dengan Mongolia. Bisa dibilang begitu.
Maksud saya, ini negara yang sangat besar, negara yang luar biasa luas jika dilihat dari wilayahnya, belum lagi jumlah penduduknya. Jadi, memulai perang di sini, dan tampaknya jika memang terjadi perang, itu tidak akan sekadar serangan terbatas, melainkan perang besar-besaran, sungguh membuat saya khawatir. Karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang bersifat bedah, Pascal. Seperti masuk dan menyingkirkan kepemimpinan, atau menculik, entahlah, Ayatollah. Atau, maaf, mereka tidak bisa begitu saja menyingkirkan pemimpin tertinggi, seperti yang mereka lakukan terhadap Maduro. Mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka tidak bisa begitu saja masuk seenaknya. Ini akan jauh lebih rumit, dan akan meninggalkan kita dalam skenario bencana, sungguh. Jadi ya, And Iran made it very clear. They said, Dan kamu tahu, Iran sudah membuatnya sangat jelas. Mereka berkata, jika kamu menembak, ini tidak akan menjadi perang 12 hari. Ini akan menjadi sesuatu yang panjang dan berlarut-larut. Kami akan segera mulai menembak ke posisi-posisimu, yang semuanya berada dalam jangkauan rudal kami, dan kami juga akan mulai menembak ke Israel. Dan kali ini, kami tidak akan berhenti. Karena ingat, terakhir kali yang setuju untuk berhenti setelah 12 hari adalah pihak Iran. Ketika Israel berada dalam situasi yang benar-benar genting, bukan? Mereka berkata tidak, kali ini tidak. Kami akan menyerang habis-habisan. Terakhir kali Iran tidak menyerang instalasi militer AS. Dan kali ini mereka sudah mengatakan, jika kamu menyerang, akan melakukannya. this time they already said, if you attack, we will. ini akan menjadi perang yang panjang. Saya katakan padamu, orang-orang ini akan berjuang. Karena maksud saya, orang-orang Iran, seperti yang saya katakan, antara bagaimana yang mengatakannya, semacam pengabdian yang penuh semangat terhadap Islam Syiah, kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, nasionalisme, rasa bahwa kami adalah peradaban besar. Kami pernah menjadi kekaisaran besar sejak masa Cyrus yang agung dan seterusnya. Orang-orang ini akan berjuang. Mereka akan berjuang. Dan seperti yang saya katakan, ada keyakinan bahwa, ya, kita bisa memecahnya berdasarkan garis etnis. Tetapi bahkan banyak dari kelompok etnis itu, seperti orang Azerbaijan, Iran di utara, sangat terintegrasi dalam masyarakat Iran. Mereka luar biasa terintegrasi dalam masyarakat Iran. Lihat saja lagi pada pemimpin tertinggi. Dan sebenarnya pada akhirnya, meskipun ada upaya untuk mempromosikan Reza Pahlavi sebagai pemimpin Iran, hal itu tidak bergaung di kalangan mayoritas rakyat Iran. Jadi saya pikir jika Trump menempuh jalur ini, hasilnya tidak akan baik. Namun saya rasa kita mungkin, jika Iran melakukan sesuatu, misalnya jika pihak Iran memutuskan untuk melakukan penutupan terbatas Selat Hormuz, maka hal itu justru akan mengurangi kemungkinan terjadinya perang panjang yang berlarut-larut, karena dampak ekonominya akan langsung terasa. Dan tahu kan, saya rasa kesanalah arah yang mungkin kita tuju sejujurnya. Mereka sebenarnya sedang mengirimkan peringatan beberapa hari lalu. IRGC mengirimkan peringatan ketika mereka melakukan penutupan sementara Selat Hormuz. Mereka menunjukkan kepada dunia, inilah yang bisa kami lakukan. Jadi jangan macam-macam dengan kami. Satu rimad bertuig spingt SMRI, Bef Grasloraith, and Fengstruthgary Mzu to Bralid, Nainilni. Everybody for this. No, that's why I'm saying it would be a selective closure. Tidak. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ini akan menjadi penutupan yang selektif. Mereka tidak akan melakukannya terhadap, ya, mereka sangat sadar untuk tidak misalnya merugikan Tiongkok. Karena sekali lagi, lihat seberapa besar dukungan yang telah diberikan Tiongkok kepada Iran. Mereka tidak akan melakukan itu. Ini akan menjadi penutupan selektif yang secara tidak proporsional berdampak pada Barat dan khususnya Amerika Serikat dan juga pada akhirnya Israel. Jadi inilah yang kita lihat. Ini adalah opsi nuklir. Ini bukan sesuatu yang ingin mereka lakukan. Mereka lebih memilih untuk bernegosiasi. Tetapi sekali lagi, ketika Anda masuk ke dalam negosiasi, Anda tidak bisa bernegosiasi seperti ini, di mana satu pihak memberikan tekanan militer yang luar biasa besar pada pihak lain. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Maksud saya, demi keberhasilan negosiasi, pendekatan semacam ini benar-benar berbahaya dan sangat ceroboh. It's also an impossible ask
Itu juga merupakan permintaan yang mustahil. Adalah permintaan yang mustahil untuk mengatakan kepada Iran bahwa bukan hanya harus sepenuhnya meninggalkan program nuklirnya, tetapi juga pada dasarnya membatalkan seluruh program misilnya. Dan kamu tahu, memastikan bahwa kapanpun ia bisa menjadi sasaran Israel atau Amerika Serikat, sementara tidak memiliki misil untuk membalas. Maksud saya, itu permintaan yang mustahil setelah diserang, kamu tahu, musim berlalu, dan setelah Bahkan terlepas dari itu, bahkan terlepas dari perang selama 12 hari, itu adalah permintaan yang mustahil bagi negara manapun ketika yang diminta adalah agar pertahanannya dibongkar. Jadi, sejauh yang saya tahu, itu lebih seperti ultimatum daripada posisi negosiasi. Begitulah cara saya melihatnya. Maksud saya, itu adalah ultimatum yang didukung oleh Angkatan Laut AS yang berlabuh tepat di depan dengan ancaman tegas bahwa jika kami tidak setuju, maka kami akan menyerang. Maksud saya, hal itu sendiri sudah merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB. Tepat sekali. Belum lagi fakta bahwa Tuan Trump tampaknya sedang berusaha menciptakan PBB alternatif dengan apa yang disebut Dewan Perdamaian ini. Ia terus-menerus berbicara tentang perdamaian, perdamaian, perdamaian. Seolah-olah ia berpikir bahwa jika ia terus membicarakan perdamaian, maka perdamaian itu akan terwujud. Tapi tahu tidak, jika Anda berbicara tentang perdamaian, lalu pergi berperang, atau melakukan tindakan yang sangat ceroboh dan provokatif yang bisa memicu perang, bahkan jika itu bisa sangat merugikan masa kepresidenan Anda sendiri, itu tidak akan membawa perdamaian dalam bentuk apapun. Jadi kita sering mendengar tentang perdamaian, tapi perdamaian yang mana? Maksud saya, presiden ini justru sedang menciptakan kondisi untuk perang. Tentu saja dia begitu, jelas sekali, memang begitu. Tapi yang juga saya penasaran adalah, apakah kamu mendengar ada pembicaraan tentang, kamu tahu, jika tidak ada serangan terhadap AS, terhadap Amerika Serikat atau pasukannya, dan mengenai fakta bahwa dia juga mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, dan bahwa dia menempatkan semua orang itu di sana, sementara kita tidak memiliki alasan perang dari pihak lain. Maksud saya, meskipun perang, avunaka perang. Bahkan menurut konstitusi bukti wewenang Trump. Itu ada di tangan Kongres. Tapi saya pikir Tuan Masih sudah mengangkat poin itu, bahwa Tuan Trump seharusnya melalui badan legislatif. Maksud saya, begitulah seharusnya sistem bekerja dalam sebuah republik demokratis seperti Amerika Serikat. Semua harus berdasarkan hukum. Tidak seharusnya ada keputusan sepihak dari presiden, seolah-olah dia seorang raja, yang berkata, ya, tahu tidak, saya akan pergi berperang. Tapi jika Anda melihat pernyataan-pernyataannya, ketika ada berkata, tahu tidak, satu-satunya hal yang akan menghentikan saya ada moralitas saya sendiri. Itu sudah menunjukkan bahwa dia menganggap dirinya berada di atas hukum. Then already that shows you he thinks he's above the law. It's almost like going back to Louis XIV, right? Ini hampir seperti kembali ke masa Louis XIV, bukan? Seperti, akulah negara, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Dan itu sangat mengkhawatirkan bagi omong-omong banyak orang Amerika, Pascal, baik Demokrat maupun Republik. Jadi ini sedang menjadi isu non-partisan. Dan itu belum membicarakan apa yang terjadi ketika kita melihat tempat-tempat seperti Minneapolis, ketika kita melihat perilaku ICE. Maksudku, orang itu benar-benar di luar kendali. Di pembenaf poblethabing. Ganki. Anitaw Gorwood. Nukmanya tentang Trump. Kintasan de graduan mit sabata. Mistal Trump. Namun, ada juga kekuatan besar dari lobi Israel. Tuan Netanyahu memberikan tekanan yang sangat besar kepada Trump untuk pergi berperang. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kamu tahu apa hasilnya nanti. Maksud saya, ini bukan perang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh rakyat Amerika. Ini jelas bukan perang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh rakyat Iran, atau siapapun di kawasan ini. Misalnya, di sini di Armenia, kami, hari ini cuacanya indah, hari yang cerah. Tidak ada seorang pun di sini menginginkan perang.
semua orang hanya ingin hidup damai, dan tidak ada yang ingin bencana menimpa tetangganya. Orang Armenia terlalu di tetangga Iran, Indiksesus. Been neighbors with Iran for thousands of years. And so, Jadi, oh ya, maksud saya, ini bukan sesuatu yang diinginkan siapapun. Tapi, Trump tetap mendorong hal ini. Dan seperti yang kamu katakan, melakukan sesuatu, seperti mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, itu menunjukkan niatnya saat ini. Kalau kita mengubah namanya menjadi Departemen Perdamaian, kalau dia menjadikannya Departemen Perdamaian, yang jelas tidak akan dia lakukan. Maka kamu bisa bilang, oke, mungkin dia serius soal perdamaian, kan? Bicara tentang Dewan Perdamaian, kamu tahu. Tapi menurut saya, dia lebih tertarik membuat potongan-potongan dari berbagai negara, termasuk Iran, atau entah sekarang Kuba. Kuba, ada blokade yang sangat-sangat mengerikan, seperti yang kamu tahu, Pascal. Ya, Apa yang kita saksikan saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selalu ada embargo terhadap Kuba selama beberapa dekade, seperti yang kita tahu, sejak Perang Dingin, sejak Revolusi Kuba, ketika Tuan Castro berkuasa. Namun sekarang, di bawah Trump, blokade ini telah diperketat sepenuhnya. Ini berubah menjadi blokade kelaparan. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah bahwa kita sudah pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kita mentaukis dengan Al-Krask, Azrang, numerous assignee serve politik Arisles Armenia. Mereka melakukan blokade terhadapnya. Benar. Tentu saja, saya juga tidak ingin mengabaikan fakta bahwa Tuan Pashinyan mengakui Artsakh sebagai bagian dari Azerbaijan, bertentangan dengan kehendak rakyat Artsakh. Namun, ada blokade mengerikan yang terjadi sebelum pembersihan etnis itu. Lalu kita melihat ke Gaza, melihat apa yang terjadi di sana, penyekapan total terhadap rakyat Palestina, kelaparan total, genosida, itulah yang kita saksikan di sana. Dan strategi yang sama, Maland, to Mayu Bolid, Norimani de pemerintahan Trump, sedang ditabdamapten di Kuba. Itrais takkan. So what can you say? No, it's that and bukan. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang telah dicoba di Gaza, kekhawatirannya tentu saja adalah bahwa pelajaran yang didapat di sana akan diterapkan di Kuba, bahwa metode yang sama akan diuji kembali. Dan ada satu hal lagi di sini yang saya anggap cukup aneh. Di Jenewa, sangat dekat dengan tempat saya berada sekarang, kami mengalami momen ketika para negosiator AS yang sama, Jared Kushner dan Steve Witkoff, memimpin dua perundingan berisiko tinggi. Yang satu tentang perang yang telah berlangsung selama 4 tahun dengan Rusia, di mana Amerika dan NATO berada di pihak yang kalah. Dan yang lainnya tentang perang yang mungkin akan segera dimulai. Rasanya hampir seperti penyerahan tongkat estafet dari satu perang ke perang berikutnya. Absolutely, that's pretty much what it is, because the Ukraine war. Tentu saja. Memang begitulah keadaannya, karena perang di Ukraina saat ini benar-benar berada dalam kondisi yang buruk bagi NATO. Maksud saya, kalau kita lihat di pihak Ukraina, terjadi banyak desersi. Sudah lama diberitakan dalam perang ini, bagaimana para perekrut militer itu mengambil pemuda dari jalanan, pada dasarnya memasukkan mereka ke dalam van, memukuli mereka, dan mengirim mereka ke garis depan. Dan sekarang keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Dengan steki mengjupek sport hal ini. Dan sebenarnya, hari ini pihak Rusia mengatakan bahwa pada kenyataannya, Ukraina sedang kalah dalam perang yang menguras tenaga. Dan memang benar, mereka benar-benar berada di pihak yang kalah dalam hal ini. Dan bagi rakyat Ukraina, bagaimana lagi hal ini terlihat? Maksud saya, ini pada dasarnya adalah perang yang diperjuangkan sampai orang Ukraina terakhir, Pascal. Inilah tepatnya yang telah dikatakan oleh orang-orang seperti kita selama 4 tahun. Tepat sekali. Dan sayangnya, pesannya belum benar-benar tersampaikan. Tapi sekarang, saya pikir perang ini, seperti yang mau katakan, NATO benar-benar berada di pihak yang kalah dalam hal ini. NATO is very much on the losing end of this. So, yes. brings me to one more point. Jadi ya, itu membawa saya ke satu poin lagi, yaitu bahwa perang dengan Iran yang tampaknya sudah diambang pintu kali ini, sepertinya tidak akan menjadi perang NATO. Maksud saya, negara-negara Eropa sejauh ini diam saja,
Meskipun saya berharap mereka sudah mengatakan sesuatu seperti hentikan hal-hal ini. Satu-satunya yang tampaknya memberikan dukungan adalah Inggris. Imiskapan Indumani Babur Starmer tidak terlalu setuju dengan AS Menark Diego Garcia suyu tedai Loring. Dapat mendengar King. Oh iya, itu saja mana tani Dolly. Well, also, I want to just add this: the UK now. Inggris saat ini, berkat berkas Epstein, berada dalam kesulitan politik yang parah. Maksud saya, bahwa pemerintahan Tuan Starmer benar-benar sedang menghadapi masalah serius. Real trouble. So the last Saudara Klang Ang Juara Tongkap is sana. absolutely. So the last thing, the UK. Jadi hal terakhir yang dibutuhkan Inggris saat ini adalah perang ini. Namun, kesanalah kita sedang menuju, bukan? Maksud saya, kamu tahu, tidak ada pertimbangan, bukan hanya untuk Inggris, tapi juga tidak ada pertimbangan untuk orang Eropa. Sebenarnya harus saya akui, menyaksikan konferensi keamanan Munich itu menyakitkan. Ya, karena Rubio memberikan pidato yang mengerikan, benar-benar pidato yang sangat buruk, yang mengecam dekolonisasi, menyerukan era baru kolonialisme, era baru imperialisme. Dan orang-orang Eropa memberinya tepuk tangan meriah. Saya tidak bisa percaya dengan apa yang saya lihat. Dan selain itu belum termasuk kengerian dari penampilan AOC yang sangat buruk. Benar? Ini seharusnya menjadi alternatif progresif di Barat, namun dia tidak terdengar terlalu berbeda dari Tuan Trump dalam banyak hal yang dia katakan. Jadi apa yang bisa dikatakan? Maksud saya, mari kita berharap saja. What can you say? I mean, let's just hope, yeah. Ya, tapi ini benar-benar sebuah momen, maksud saya, kekaisaran Amerika sedang runtuh, entah dengan cara apapun. Bahkan cara perang ini dibangun saja sudah menunjukkan jika dibandingkan dengan bagaimana perang Irak dulu dibangun. Hanya untuk mengingatkan semua orang, Irak pada saat itu memiliki populasi sekitar 5 atau 6 juta, bukan? Ya, atau maaf, lebih banyak? Maaf, tapi jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Absolutely significant. Tentu saja, jauh lebih kecil. Maksud saya tidak memiliki terlalu besar mans. Datanya sangat small, berpelan. Significantly smaller, yes. Itu jauh lebih kecil. Dan perang itu dibangun dengan segala hal, senjata pemusnah massal, dan kamu tahu, koalisi negara-negara yang bersedia. Dan ketika presiden ingin bergabung, lalu ada penggantian nama menjadi Freedom Fries, kan? Maksudku ya, benar sekali. Semua itu tidak ada sekarang. Maksudku bahkan dengan Also, there was a great. I just want to say this, Pascal, if you don't mind. Ada satu hal yang hebat. Saya hanya ingin mengatakan ini, Pascal. Kalau kamu tidak keberatan saya memotong sebentar. Ada satu pernyataan hebat dari Trita Parsi, dari Quincy Institute. Dulu, ketika kita mengalami perang Irak, sangat baik memiliki orang-orang seperti Chirac dan Schroeder yang menentang keputusan untuk berperang dengan Irak. Karena idenya adalah bahwa di dalam aliansi Barat akan ada beberapa suara di Eropa yang menjadi, kamu tahu, suara akal sehat membujuk orang Amerika untuk mundur. Mereka akan berkata, oke, mungkin ini yang dikatakan Trita Parsi, sebuah pernyataan hebat. Mungkin gagasan ini agak gila. Mungkin kalian sebaiknya mundur dan tidak terlibat dalam perubahan rezim di Irak. Not get involved in regime change in Iraq. But we don't have that moderating voice anymore. From that time, by the way. Tapi kita tidak lagi memiliki suara moderat dari masa itu, omong-omong, dari masa perang Irak. Sudah ada makalah kebijakan dari lembaga think tank di Beltway yang mengatakan bahwa orang Eropa terlalu mandiri, bahwa tujuan kita seharusnya adalah menundukkan Eropa kepada kita, agar mereka tidak mempertanyakan keputusan kita, dan juga agar mereka tidak menjadi alternatif, pusat kekuasaan alternatif. Ada obsesi dengan gagasan bahwa, dengan segala cara, bahkan dengan mengorbankan keamanan nasional Amerika, kita harus mempertahankan apa yang dianggap banyak elit di Washington sebagai momen unipolar Amerika. Dan bahkan, seperti yang saya katakan, bahkan dengan mengorbankan keamanan nasional Amerika, mereka bersedia mendorong hal ini. They're willing to push this. Yeah. By the way, everybody, I just had to look it up. ngomong-ngomong, semuanya, saya baru saja mengeceknya. Angka sebenarnya adalah 25 juta. Maaf, bukan 525. Tapi tetap saja itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan populasi Iran. Kita sedang membicarakan situasi yang benar-benar berbeda di sini. Dan Pietro,
Apakah kamu mendengar sesuatu dari Azerbaijan atau melihat sesuatu dari sana? Karena salah satu hal yang mengejutkan saya adalah bahwa Azerbaijan sebenarnya cukup penting selama perang 12 hari itu. Aproth Swesengwer. What are you seeing from over there now? Well, right now, just to kind of, add to that, Baik, I mean, the saat biggest ini, development untuk in menambahkan the pada hal Middle itu, East region, and this is perkembangan the terbesar di subject kawasan of a Kaukasus. article Dan ini adalah published topik in dari artikel yang baru-baru ini saya tulis di majalah The Nation berjudul J.D. Vance, Tahanan dari Kaukasus, adalah kunjungan terbaru Wakil Presiden Amerika ke Armenia dan Azerbaijan. Apa yang paling menarik dari hal ini? Hal pertama yang terlihat adalah bahwa itu merupakan tur Kaukasus Selatan. Ia terbang ke Yerevan dari Milan setelah dicemooh di sana selama Olimpiade musim dingin, tetapi ia melewatkan Georgia. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Georgia, ya, seperti yang kita tahu, Georgia dulunya adalah kesayangan gerakan neokonservatif Amerika. Tapi sekarang orang-orang Georgia, terutama setelah petualangan bencana Tuan Saakashvili pada tahun 2008, ya, sekarang tiba-tiba Georgia agak terlupakan. Armenia dan Azerbaijan menjadi fokus utama, bukan? Terutama ketika kita melihat sesuatu seperti perjalanan ini, rute Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional, yang pada dasarnya akan memberikan wilayah di selatan Armenia, di Provinsi Syunik, tepat di perbatasan dengan Iran. Pada dasarnya, kita sedang membicarakan perbatasan Armenia dengan Iran. Ya, itu akan memberikan perbatasan Armenia dengan Iran kepada sebuah perusahaan swasta Amerika. Secara teknis, berdasarkan ketentuan yang diinginkan oleh AS, hal itu, pada dasarnya, akan menciptakan semacam koridor di sepanjang perbatasan Iran-Armenia. Koridor itu akan dikendalikan oleh sebuah perusahaan swasta, sebagian dikendalikan oleh pihak Armenia, sebagian oleh pihak Amerika. Tetapi Amerika akan memiliki 74% saham di dalamnya. Jadi pada dasarnya ya, itu benar-benar gila. Dan bayangkan dampaknya, hal itu menanamkan pengaruh Amerika tepat di perbatasan Iran. Ini menghaftaviun bagi Israel, stays the skirt swasta item di sana. Namun, lebih cerita, itu sesuatu yang terjadi. Proyek itu seperti But that's what's going on here. That project has not been implemented. Right now, that's on the level of rhetoric. Right now, that's Saat ini, itu masih sebatas retorika. Pashinyan berharap dia bisa, kamu tahu, semacam mengamankan kesepakatan ini dengan Vance. Vance bahkan sampai mendukung Pashinyan untuk terpilih kembali, karena pada bulan Juni di Armenia akan ada pemilihan besar. Dan sebenarnya, popularitas Pashinyan sedang menurun. Ia memiliki tingkat persetujuan yang sangat rendah di Armenia, terutama karena ia telah menyerang dan mengkritik Gereja Apostolik Armenia. Jadi sekarang yang terlihat adalah situasi di mana posisinya di Armenia semakin melemah. Ia berharap bisa memperkuatnya. Mungkin dia mengatakan kepada Vance, lihat, saya punya masalah dengan pemilihan ini. Bisakah kamu mendukung saya? Tapi kemudian hal itu berbalik menjadi bumerang. Bagaimana bisa? Karena Vance pergi ke monumen genosida Armenia tanpa kehadiran Pashinyan, yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemimpin negara Armenia untuk absen dalam kunjungan semacam itu. Namun, Vance pergi ke sana, meletakkan bunga, dan mengunjungi api abadi di monumen genosida Armenia bersama istrinya. Ia menulis tentang hal itu di Twitter atau X, dan kemudian menghapus cuitannya karena tidak ingin membuat Turki marah dengan menggunakan istilah genosida. Di Armenia dan di kalangan diaspora Armenia, hal itu diterima dengan sangat buruk. Jadi bahkan dukungan Pashinyan dari Vance justru berbalik arah, tidak berhasil. Setelah itu, Vance pergi ke Azerbaijan, dan disinilah pembicaraan kita berlanjut. Ia pergi ke sana, dan pada dasarnya menandatangani semacam perjanjian kemitraan strategis dengan Baku, di mana idenya adalah untuk menjanjikan lebih banyak bantuan militer kepada Azerbaijan. Kita harus memahami, Pascal Lotas, bahwa Azerbaijan adalah salah satu masyarakat yang paling termiliterisasi di dunia. Umara, Ya, ada peningkatan besar-besaran dalam persenjataan di sana, berbanding omong-omong dengan Armenia, di mana Pashinyan justru berupaya, bisa dibilang, mengurangi pertahanan Armenia.
ia telah mengurangi upaya untuk memperkuat kemampuan Armenia dalam membela diri jika terjadi perang dengan Azerbaijan. Namun sebaliknya, meskipun Pashinyan banyak berbicara tentang perdamaian, dan hal yang sama juga terdengar dari Presiden Trump, Azerbaijan justru memperkuat militernya. Dan sebenarnya, hal ini membuat banyak orang di Armenia bertanya-tanya, ya, mereka membangun kekuatan militer begitu besar. Apakah mereka ingin menggunakannya hanya terhadap Armenia? Atau ada pihak lain yang mereka incar? Dan pihak lain itu jelas adalah Iran. Jadi ada kekhawatiran besar tentang kemungkinan Azerbaijan ikut serta dalam perang melawan Iran yang akan dipimpin oleh AS dan Israel. Presiden Aliyev, dalam pernyataannya bersama Tuan Vance, memuji Amerika Serikat, negara terkuat di dunia, dengan militer terkuat di dunia, yang banyak mengatakan tentang di mana letak kesetiaannya. Ia bukan seseorang yang berpaling ke Iran, atau ke Rusia, atau ke Tiongkok, atau ke BRICS. Ia melihat masa depan Azerbaijan bersama, terus terang saja, dunia hegemonik Amerika yang sedang menurun. Maksud saya, entah mengapa ia melihatnya seperti itu. Mungkin karena ia sangat dekat dengan perusahaan minyak barat, mungkin juga karena kedekatannya dengan Tuan Netanyahu di Israel. Mr. Netanyahu in Israel, he sees that as the future for Azerbaijan. So, dia melihat hal itu sebagai masa depan bagi Azerbaijan. Dan kamu tahu, dari pihaknya, Vance memuji Aliyev dengan mengatakan, lihat, kamu tahu, saat aku datang ke sini, aku berpikir, satu-satunya pemimpin di dunia selain Presiden Trump yang memiliki hubungan baik dengan Turki dan Israel adalah Tuan Aliyev. Dan mungkin itu karena makanannya, atau karena dia begitu menawan, atau entahlah. Lalu dia melontarkan semacam lelukon tentang fakta bahwa di Azerbaijan, istri Sri Jeff, wakil presiden, ni samemplay. Aku Usha Tatsala Idi Twing. And he said, I hope Usha doesn't get any ideas from this. This is what Vance was saying. And that comment was actually cut. Inilah yang dikatakan Vance. Dan komentar itu sebenarnya dipotong dari konferensi pers oleh TV negara Azerbaijan, yang justru menambah absurditas seluruh situasi tersebut. Namun Azerbaijan, seperti yang kita tahu, telah dan sedang dipersiapkan hampir seperti pangkalan maju untuk kemungkinan serangan terhadap Iran. Intelijen Israel sangat aktif di Azerbaijan, terutama di apa yang disebut desa-desa pintar di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Nagorno-Karabakh, Tembarasan Iran. Di wilayah-wilayah ini, para Azerbaijan sangat khawatir tentang aktivitas intelijen Israel, Mossad, yang dianggap sangat aktif di sana. Begitulah situasi sekarang. Jadi, apakah Anda melihat kemungkinan bahwa apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari atau minggu ke depan bisa berubah menjadi perang tiga pihak melawan Iran dengan serangan simultan oleh Amerika Serikat menggunakan kekuatan angkatan lautnya, Israel dengan rudalnya, dan Azerbaijan yang benar-benar mengerahkan pasukan melintasi perbatasan, seperti pasukan darat untuk Azerbaijan? Boots on the ground to Azerbaijan? I don't know if they would actually, go that far yet. I think. Ya, saya tidak tahu apakah mereka benar-benar akan sejauh itu sekarang. Tapi ada laporan bahwa jika Israel dan AS berhasil pada dasarnya mengubah Iran menjadi satu Suriah raksasa, maka Presiden Aliyev pasti akan memanfaatkannya. Untuk saat ini, selama negara Iran masih kuat dan mampu menangkis serangan Amerika dan Israel ini, hal itu tidak akan terjadi. Ngomong-ngomong, ketika kita membicarakan Vance dan kunjungannya ke Baku, sebagian dari kesepakatannya adalah memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Azerbaijan di Laut Kaspia. Jadi bahkan bisa saja ada serangan terhadap Iran dari arah Kaspia, dari Azerbaijan. Jadi ya. Oke, jadi kita sedang melihat banyak skenario. Tapi bagaimana dengan reaksi Iran dalam semua ini? Maksud saya, Iran bersikap sangat tegas dalam hal komitmen diplomatiknya, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki batas-batas yang tidak bisa dilanggar. Mereka bersedia membahas isu nuklir, tapi tidak lebih dari itu. Selain itu, menurut saya, mereka cukup diam saja. Oke, kerjasama dengan Rusia dan Tiongkok memang berlangsung, dan ada latihan angkatan laut bersama. Remember Flash Spool. But that's about it. Or did you see more coming from? Well, also don't forget. Atau apakah Anda melihat ada hal lain yang akan terjadi? Ya, dan juga
Jangan lupa latihan IRGC di Selat Hormuz, serta penutupan sementara Selat Hormuz. Itu sinyal yang cukup keras. Maksud saya, menutup Selat Hormuz itu bukan hal sepele. Jadi itu sudah menjadi sinyal bahwa mereka tidak akan diam saja dan membiarkan hal ini terjadi. Anda tahu, para garis keras, terutama di Iran, sangat-sangat, mereka benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. They're very much prepared for any eventuality. They know because there's been this whole build. Mereka tahu, karena telah ada seluruh peningkatan menuju perang, bahwa mereka tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan hal ini terjadi. Dan itu belum termasuk upaya revolusi berwarna yang kita lihat pada bulan Januari lalu. Semua ini adalah sesuatu yang mereka pertimbangkan. Orang-orang Iran sangat-sangat berhati-hati. Mereka seperti pemain catur. Namun kita juga melihat, terutama dengan latihan IRGC dan penutupan sementara Selat Hormuz, bahwa semakin spinas. It's what iragagwid jadnith tost. We'll see what comes of this. What do you think that Russia... Menurutmu, apa yang sedang dilakukan Rusia saat ini? Maksudku, ini adalah perkembangan yang sangat mengancam bagi mereka juga. Meskipun di satu sisi, mereka memiliki posisi yang lebih kuat terhadap Ukraina. Jika Amerika Serikat teralihkan perhatiannya oleh Iran, mereka mungkin bisa mempercepat penyelesaian situasi. Namun pada saat yang sama, Iran kini menjadi, aku ingin menghindari kata sekutu, tapi menjadi mitra penting dalam BRICS dan di antara negara-negara di kawasan tersebut. Jadi menurutmu Moskow sekarang apa yang sedang dikerjakan Moskow? How do you think Moscow is now? What's Moscow working on? I think Moscow is very active. Saya pikir Moskow sangat aktif dalam berusaha mengikuti perkembangan, terutama dalam hal yang terjadi di bidang diplomatik. Jadi hari ini, meskipun kita bisa sangat pesimistis, dan memang ada alasannya, tentang keadaan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat, Tuan Lavrov melakukan panggilan telepon dengan Tuan Arakci, semacam memperkuat dukungan diplomatik mereka terhadap Iran. Sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa panggilan itu dilakukan atas inisiatif pihak Iran. Namun terpercaya, jika this right to a key wind for Istampa. It indicates the closeness between these two. First and foremost on the level of Pertama dan terutama pada tingkat Kementerian Luar Negeri, pada tingkat diplomasi. Namun juga, seperti yang kita ketahui, mereka sangat dekat dalam hal kerjasama militer teknis. Secara teknis atau formal, mereka bukan sekutu. Maksud saya, perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani setahun yang lalu, lebih dari setahun yang lalu, bukanlah perjanjian pertahanan bersama yang terbuka. Namun, ada komponen militer teknis yang signifikan di dalamnya yang tidak bisa diabaikan. Dan hal itu juga menunjukkan, seperti yang saya katakan sebelumnya di podcast ini, ketika perjanjian itu ditandatangani, bahwa perjanjian tersebut sebenarnya merupakan puncak dari perkembangan hubungan Rusia-Iran hingga saat itu. Jadi sekarang, dengan melihat hal itu sebagai cerminan dari hubungan yang lebih luas, saya pikir kita juga bisa mengatakan bahwa hubungan militer teknis mereka cukup erat. Dan secara diplomatik juga demikian. Karena bahkan jika kita menengok kembali ke bulan Desember, pada tanggal 17 Desember, ada konferensi pers bersama antara Arakci dan Lavrov, di mana mereka pada dasarnya semakin memperdalam hubungan antara Kementerian Luar Negeri. Jadi, di semua tingkatan, Rusia stets memantau situasinya. Sebenarnya, bukan hanya statsin, selain tahu tua memelid. Semua bukti menunjukkan bahwa mereka terus berkomunikasi dengan pihak Iran. Ini menunjukkan kepada saya betapa seriusnya hubungan ini. Saya juga harus menyebutkan bahwa saya telah melihat gambar-gambar penerbangan IL-76 yang datang dari Rusia ke Iran. Dan laporan tentang hal itu menunjukkan bahwa hubungan ini luar biasa kuat. Bertentangan dengan apa yang mungkin Anda baca, misalnya jika Anda membaca The Guardian, mereka mungkin mengatakan ada perbedaan besar antara Rusia dan Iran di bidang tertentu, atau hal semacam itu. Faktanya, hubungan ini sangat erat. Dan jika baris memasami apa tidang sedetsti, Anda harus mengetahui wikatus ul sangat sanging. Apakah Anda pernah mendengar diskusi di antara rekan-rekan Rusia Anda
tentang gagasan bahwa jika Amerika Serikat cukup bodoh untuk terlibat dalam hal ini, Iran bisa menjadi semacam balasan atas Ukraina. Maksudnya, untuk menciptakan situasi yang sulit bagi mereka, yang tidak bisa mereka hindari, di mana mereka terlibat secara langsung dan harus mengerahkan sebagian besar angkatan laut mereka. Esortin, ito ay menjadi semacam braid most Afghan forward. Chance at sinking a couple of those sitting ducks. I don't think that is on the Russian. Kau tahu, aku rasa itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rusia. Mereka tidak tertarik untuk menyeret Amerika ke dalam situasi buntu. Kepentingan utama mereka di Iran adalah memastikan stabilitas dan keamanannya, karena hal itu pada gilirannya membantu menjaga stabilitas Rusia sendiri. Dan kau tahu, itu adalah wilayah Eurasia bagian selatan mereka, bekas Republik Soviet di Asia Tengah dan Kaukasus. Jadi tidak ada tujuan strategis untuk memancing Amerika ke dalam semacam perang yang berlarut-larut. Mereka tidak tertarik pada hal itu. Dan mungkin mereka bahkan tidak perlu melakukannya. Karena, sekali lagi, jika terjadi penutupan terbatas di Selat Hormuz, dampak ekonominya saja bisa cukup untuk mengakhiri seluruh persoalan sejak awal. Ini menaikkan cukup kuat. Maksudku, ada sebab pencapaian Amerika Serikat yang cukup besar untuk menafthom brace. Saya benar-benar berpikir bahwa suatu krisis ekonomi, maksud saya sudah mengatakan ini selama bertahun-tahun dari sudut pandang Amerika. Saya pikir satu hal yang bisa membuat Amerika Serikat kembali fokus pada republiknya sendiri, pada kesejahteraan warganya sendiri, pada kesejahteraan masyarakatnya sendiri, adalah jika terjadi semacam guncangan ekonomi atau sesuatu yang serupa. Karena, sekali lagi, kita harus ingat bahwa begitu banyak dari kompleks industri militer ini, begitu banyak dari mesin perang ini, dibangun dengan uang pinjaman. Dan sesuatu seperti ini, penutupan Selat Hormuz, bisa mengguncang seluruh sistem dengan sangat besar. Benar-benar bisa. Dan itu mungkin mengakhiri masa kepresidenan Trump. Saya pikir akan menjadi pukulan besar bagi Trump secara pribadi. Benar. Maksud saya, dalam keadaan apapun yang bisa dibayangkan, seharusnya Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menghindari situasi yang mereka ciptakan sendiri. Hanya saja, pernyataan yang datang dari Washington dan armada di depan Iran saat ini, mereka berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Maksud saya, sebenarnya ini cukup tidak rasional kalau dilihat sekarang. Itu sangat tidak rasional, Pascal. Tapi masalahnya adalah, di Amerika Serikat, kita memiliki begitu banyak kepentingan di Washington DC. Uang besar yang berbicara. Dan yang paling utama adalah lobi perang. Lalu ada juga, seperti yang kita tahu, lobi Israel dan lobi energi. Ada banyak sekali lobi yang tertarik untuk meraup keuntungan dari perang ini. Dan itulah alasan kita berada di sini. Kamu tahu, secara realistis, kembali ke gagasan para pendiri negara yang berusaha menghindari godaan untuk pergi ke luar negeri dan membasmi monster dan sebagainya. Sebenarnya, kita terlibat dalam hal ini karena tidak ada upaya untuk mengekang lobi-lobi di Washington yang benar-benar telah mendorong Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya yang logis. Dan begitulah cara saya memandangnya. Kita berada pada titik yang sebenarnya sudah diperingatkan oleh Eisenhower. Kompleks militer industri sebagai kekuatan yang sangat-sangat berbahaya. Dan sekarang ini sudah melampaui sekadar kompleks militer industri. Ia mencakup lobi-lobi lain, termasuk lobi Israel. Dan kita melihat bagaimana hal ini kini memengaruhi seluruh potensi serta dampak ekonomi Amerika Serikat. Jadi, apa yang kita hadapi sekarang bahkan lebih tidak masuk akal daripada perang di Ukraina. Oh ya, tentu saja. Maksud saya, ada bahaya yang luar biasa juga. Karena siapa yang ada di sana? Maksud saya, kita melihat sekali lagi, ketika Rusia dan Tiongkok ada di sana memperkuat Iran, kita sedang membicarakan, dan itulah mengapa, kamu tahu, kita melihat Iran dan Teluk Persia saat ini. Mungkin ini adalah titik panas paling berbahaya di dunia, sebanding dengan skenario krisis rudal Kuba,
karena di sana Amerika Serikat sedang menunjukkan kekuatannya. Kamu juga punya Tiongkok dan Rusia yang pada dasarnya mengirim sinyal, kami akan memperkuat Iran. Dan itu adalah 3 kekuatan besar nuklir di dunia kita saat ini. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Jadi, menempatkan mereka semua di tempat yang sama dalam situasi yang sangat mudah meledak ini, menurut saya benar-benar di luar batas kewaspadaan. Maksud saya, Trump yang mendorong hal ini. Itulah yang saya katakan. Ini benar-benar di luar batas kewaspadaan. Menurut pandangan Anda, apa yang akan terjadi jika malam ini atau besok malam serangan dimulai, semacam serangan pemenggalan besar-besaran, dengan rudal diluncurkan dari semua aset angkatan laut, dari pangkalan-pangkalan, dan juga dari Israel? Lalu sebagai balasan, Iran menyerang kembali pangkalan-pangkalan di Qatar dan seterusnya, dan beberapa ratus personel AS tewas. Maksud saya, apakah itu akan, karena satu hal yang tidak bisa dan tidak mau diterima oleh Amerika Serikat adalah membayar dengan darahnya sendiri, bukan? Apakah itu akan menghancurkan kepresidenan Donald Trump? Atau sebaliknya, apakah semua orang akan berkata, mereka menyerang kita setelah kita menyerang mereka, tapi mereka menyerang kita? Reaksi mana yang Anda perkirakan? Maksud saya, media akan mencoba memutarbalikannya dengan cara kedua. Tapi saya pikir skenario pertama lebih mungkin terjadi. Sekali lagi, jika sesuatu terjadi di Selat Hormuz, jika Iran melakukan sesuatu di sana, itu bisa mengirimkan pesan yang sangat-sangat kuat. Hal itu saja bisa cukup untuk menghancurkan Trump. Jadi seperti yang saya katakan, dia sedang bermain api. Saya tidak tahu apakah idenya adalah untuk memulai perang singkat dengan Iran, tapi berdasarkan apa yang dia tuju di sini, sepertinya dia tidak hanya mengincar perang singkat. Dan menurut saya, itu akan mengakhiri masa kepresidenannya. Itu akan mengakhiri reputasi apapun yang dia miliki. Maksud saya, dia bukan presiden Amerika terbaik sejak awal. Dan hal ini akan benar-benar menghancurkan masa kepresidenannya. Jadi, ja, Threadinus sword faxed out to your Maka. Magazine srengi in hapsipisen prangrisimi. dia benar-benar menyingkirkan mereka. Maksud saya, ada semacam elemen anti-perang dalam gerakan MAGA, dan dia benar-benar mengabaikannya. Jadi dia sedang melakukan sesuatu yang lain. Mungkin bisa disebut doktrin Donroe, atau entahlah, saya tidak tahu. Maksud saya, ini bencana, dan sayangnya tidak akan berakhir baik bagi Amerika Serikat. Tapi maksud saya, biasanya saya ingin memberimu sesuatu, Pascal, secara naluriah. Seperti mengatakan, ya, semoga hand yang nolgang, supaya menghati skini ini. Small, sweet bebla, imalimpulsvai, bisa keluar dari situasi ini dengan mudah. Diplomasi, itu ditara mudah. Diplomacy would be the easiest way. Just give peace a chance, right? As John Lennon. Kau tahu, berilah kesempatan bagi perdamaian, bukan? Seperti yang dikatakan John Lennon, berilah kesempatan bagi perdamaian. Kau tahu, lakukan aja perundingannya. Tapi masalahnya, dia tidak tertarik dengan ini. Trump, maksudku mereka sedang berupaya mencapai perdamaian, tapi perundingannya kau tahu tidak berhasil. Dan juga ada kurangnya kepercayaan. Bayangkan jika kau berada di Iran. Orang-orang Iran sedang bernegosiasi dengan itikat baik, bahkan sekarang, karena mereka sama sekali tidak menginginkan perang ini. Tapi tetap saja, ada ingatan tentang perang bulan Juni, bahwa mereka dikhianati, bahwa mereka sedang bernegosiasi, lalu diserang. Jadi aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Dari sudut pandangku, ini cukup sulit. Difficult, from my point of view. Tidak, satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini pada dasarnya adalah dengan mengirim salah satu kapal induk atau apapun melalui Selat Hormuz, lalu berkata, lihat, ini terbuka, kami membukanya, kami menjaganya tetap terbuka, kami menang, dan kemudian pergi. Trump benar-benar akan melakukan itu, bukan? Maksud saya, dia bisa saja mengklaim bahwa mereka menang dan pergi, tapi Tapi dia terus membangun kekuatan. Pascal. Dia menempatkan semua perlengkapan militer Amerika di wilayah itu. Dan bagi saya itu menunjukkan bahwa mereka siap bergerak, seperti yang dia katakan,
siap tempur untuk perang. Maksud saya berharap ada skenario, mungkin seperti yang kamu bayangkan, di mana ini hanya soal kapal induk yang melintas di Selat Hormuz. Lalu selesai, anggap saja tugas selesai dan pulang. Tahu kan? Tapi tidak, sepertinya tidak seperti itu. Dan masalah lainnya adalah, bahkan jika ini dimaksudkan sebagai kebijakan untuk, bisa dibilang, mengancam Iran dan mencoba bersikap keras terhadap Iran dengan tujuan memperkuat posisi negosiasi, ya, pada titik tertentu, jika kamu melangkah terlalu jauh, itu akan menjerumuskanmu ke jalan licin menuju perang. Seolah-olah kamu sedang berjalan dalam tidur menuju perang. Trump, sebenarnya, dia bahkan tidak sedang berjalan dalam tidur. Dia lebih seperti berteriak menuju perang. Kamu tahu maksud saya? Ya. Itu momen yang aneh, sangat-sangat aneh, dalam begitu banyak hal yang berbeda. Tapi bagaimanapun, Pietro, himpunan kinasibannya tersebar dari wilayah yang jauh lebih dekat dengan seluruh kawasan itu. Adakah tidak ada orang bisa mendekati tulisanmu? Baik, pertama-tama, saya telah banyak menulis untuk Komite Amerika untuk Kesepakatan Timur Barat. Tetapi saya ingin mendorong para pemirsa Anda untuk membaca tulisan terbaru saya di majalah The Nation, berjudul J.D. Vance, A Prisoner of the Caucasus, bukan? Judulnya diambil dari puisi terkenal karya Alexander Pushkin. Jadi mereka bisa melihatnya di thenation.com, dan mereka bisa membaca apa yang saya tulis di sana tentang, Anda tahu, ketegangan militer yang terus berlanjut di utara Iran, bukan? Selama ini perhatian kita banyak tertuju pada Teluk Persia di selatan. Namun di Kaukasus, itu juga merupakan front yang sangat-sangat penting. Seperti yang baru saja saya jelaskan kepada para pemirsa Anda, tentang Azerbaijan, tentang upaya untuk menciptakan, Anda tahu, semacam pemicu konflik di Armenia Selatan, bukan? Dan begitulah kira-kira keadaan kita saat ini. Tapi tentu saja, saya sarankan para penonton Anda untuk membaca artikel itu. Saya juga menulis sebuah buku tentang Anastas Mikoyan, seorang reformis Armenia di Kremlin era Khrushchev. Buku itu merupakan hasil dari 7 tahun penelitian mendalam di arsip Armenia dan Rusia, membahas alternatif dalam sejarah Soviet tentang Mikoyan dan Khrushchev yang mereformasi negara Soviet, merehabilitasi mantan tahanan politik dari era Stalin, dan sebagainya. Jadi, jika Anda tertarik dengan topik itu, silakan lihat juga buku saya yang diterbitkan oleh Indiana University Press. Dan Pascal, terima kasih sudah mengundang saya. Seperti biasa, ini merupakan suatu kehormatan. Saya hanya berharap keadaannya bisa lebih baik. Saya berharap ada lebih banyak peluang untuk perdamaian. Perdamaian yang nyata, bukan sekadar Dewan Perdamaian. Atau kamu tahu, apapun yang Trump katakan, atau Pashinyan, atau Aliyev, apapun yang mereka katakan, perdamaian yang sesungguhnya. Saya berharap kita akan memiliki lebih banyak hal seperti itu di masa depan. Bukan perdamaian yang semacam menjadi kedok untuk lebih banyak perang. Jadi dengan catatan itu, terima kasih sudah mengundang saya. Ini benar-benar menyenangkan, waktu yang luar biasa, dan ya, terima kasih banyak Pietro. Kami akan terus memantau kawasan ini dan kami akan mengundangmu kembali dalam waktu dekat. Terima kasih atas waktumu hari ini. Terima kasih, Pascal. Thank you for your time today. Thank you, Pascal.